dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Persekutuan Gereja Indonesia PGI, dari PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dari Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan dari Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, bersama dengan para menteri baru saja membahas perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Terakhir, Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gereja Notre Dame Basilica di Nice, Prancis mendapat penjagaan ketat pasca serangan penikaman yang menewaskan 3 orang pada Kamis waktu setempat. Penduduk setempat berada di sekitar gereja, meninggalkan sejumlah karangan bunga dan menyalakan lilin sebagai ungkapan duka dan bela sungkawa. Jaksa anti-terorisme Prancis, Jean-François Richard, menyatakan jika pelaku serangan tak masuk dalam radar badan intelijen. Otoritas Prancis menyatakan pelaku serangan adalah seorang pria berusia 21 tahun, asal Tunisia. Pelaku menyerang para korban yang tengah berdoa di gereja dengan pisau. Pelaku ditembak polisi dan kini dalam perawatan di rumah sakit. S'agissant maintenant de l'auteur des faits, il a été transporté en urgence à l'hôpital afin d'être opéré. Il est très sérieusement blessé. Son pronostic vital reste actuellement engagé. Né en 1999, il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. Insiden penikaman di gereja Notre Dame Basilica, Nice, Prancis terjadi 2 pekan setelah insiden serupa menewaskan seorang guru di utara Prancis karena menunjukkan kartu Nabi Muhammad saat mengajar di kelas 16 Oktober lalu. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan Prancis sedang diserang karena nilai-nilai kebebasan dan keinginannya untuk tidak menyerah pada teror. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres. Pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement et de ne céder à aucun esprit de terreur. Et je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui, nous n'y céderons rien. Aksi penikaman mematikan di Nice, Prancis mendapat kecaman dari seluruh dunia. Namun, kini dunia pun menyoroti pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Islam. Sebelumnya, Prancis mendapat sorotan tajam karena menolak mengutuk penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo. Selain itu, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai Islam yang dinilainya dalam keadaan krisis di seluruh dunia, seperti yang dilansir dalam Al Jazeera, memicu kemarahan negara-negara mayoritas Muslim. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri
memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, pada Selasa lalu. Indonesia menyatakan kecamannya terhadap pernyataan Presiden Macron. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pada tanggal 27 Oktober telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan posisi pemerintah Indonesia yang pada intinya mengecam pernyataan Presiden Macron yang menghina agama Islam. Pernyataan Presiden Prancis yang dianggap menebarkan kebencian juga mendapat reaksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka untuk itu tidak selayaknya sebagai kepala negara, sebagai negarawan, Presiden Prancis Macron menyatakan pernyataan yang justru cenderung provokatif dan tendensius. Yang kedua adalah bahwa tidak dapat dibenarkan cara-cara kekerasan, sebagaimana seluruh agama-agama juga melarang cara-cara kekerasan. Maka kita juga mengecam keras pemanggalan yang terjadi kepada seorang guru yang seharusnya kita sebagai umat beragama tetap harus mematuhi taat kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Kecaman atas pernyataan Presiden Prancis juga datang dari Presiden Pakistan, Imran Khan, yang menyatakan Presiden Macron telah menyerang dan melukai sentimen jutaan Muslim di Eropa dan seluruh dunia. Pemerintah Prancis menetapkan siaga keamanan tinggi demi mengantisipasi teror untuk melindungi tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah di Prancis. Otoritas Prancis pun menurunkan 7.000 tentara ke jalan-jalan Prancis.